Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafir Ramadhani dengan NPI 14625000007. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester dengan mata kuliah pemrograman perangkat lunak. Pada awal kali ini saya mendapat soal sesuai NPI ganjil, yaitu membuat program sistem manajemen wisata menggunakan konsep pemrograman berorientasi objek atau UOP dengan bahasa pemrograman C++. Sebelum masuk ke softwarenya, saya menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari program yang saya buat. Program ini berfungsi untuk mengelola data tempat wisata. Pengguna dapat menambahkan data wisata, menampilkan seluruh data, mengubah data, menghapus data, mencari data wisata, menyimpan data ke dalam file, kemudian membaca kembali data yang sudah disimpan. Semua fitur tersebut dibuat dalam bentuk menu sehingga pengguna dapat memilih menu yang diinginkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian paling atas dari program. Di bagian paling atas terdapat beberapa library yang digunakan. Untuk bagian IOStream ini digunakan untuk proses input dan output layar, misalnya menggunakan GIN dan Gout. Kemudian ada vektor. Vektor ini digunakan sebagai tempat penyimpanan data yang jumlahnya tidak dibatasi. Jadi pengguna dapat menambahkan data wisata sebanyak yang diinginkan tanpa harus menentukan ukuran array terlebih dahulu. Selanjutnya ada library FStream. Ini digunakan untuk membaca dan menyimpan data ke dalam file. Dengan adanya library ini, maka data wisata dapat disimpan ke file teks sehingga tidak hilang ketika program ditutup. Lalu ada string. String ini digunakan agar program dapat menyimpan data berupa teks seperti nama wisata, kota, provinsi maupun nama biaya. Setelah itu terdapat perintah using namespace. Ini tujuannya supaya penulisan program lebih sederhana, sehingga saya tidak perlu menuliskan std di depan setiap cout, cin, string maupun vektor. Selanjutnya saya membuat sebuah struct bernama alamat. Struct ini berisi dua variabel, yaitu kota dan provinsi. Struct yang digunakan karena kedua data tersebut saling berhubungan dan nantinya menjadi bagian dari kelas wisata. Jadi daripada membuat variabel kota dan provinsi secara terpisah, saya mengelompokkannya dengan ke dalam sebuah struct agar program lebih rapi. Kemudian ada kelas biaya. Kelas ini digunakan untuk menyimpan rincian biaya yang dimiliki oleh setiap objek wisata. Di dalam kelas biaya terdapat dua atribut, yaitu nama biaya dan harga. Nama biaya digunakan untuk menyimpan jenis biaya, misalnya teks masuk, hotel,
guide, transport, elf, flying fox, outbound, parkir, dan lain sebagainya. Sedangkan harga digunakan untuk menyimpan nilai biaya tersebut. Pada kelas ini saya juga membuat konstruktor. Konstruktor ini berfungsi untuk memberikan nilai awal pada objek. Ketika objek tersebut dibuat, setelah itu saya masuk ke kelas utama, yaitu kelas wisata. Kelas wisata merupakan parent class atau kelas induk. Di dalam kelas ini terdapat beberapa atribut, yaitu ID wisata, nama wisata, lokasi yang menggunakan struk alamat, serta vektor daftar biaya. Penggunaan vektor dalam daftar biaya sangat penting karena satu objek wisata dapat memiliki lebih dari satu jenis biaya. Sebagai contoh, wisata Gunung Bromo memiliki biaya tiket masuk, biaya transport, biaya hotel, dan biaya guide. Semua biaya tersebut disimpan ke dalam vektor sehingga jumlahnya bisa lebih dari satu. Pada kelas wisata juga membuat beberapa function, yaitu function input dasar, input data dasar. Ini digunakan untuk menerima input data dari pengguna seperti ID wisata, nama wisata, kota, provinsi, serta seluruh rincian biaya. Kemudian terdapat function total biaya. Function ini bertugas menjumlahkan seluruh harga yang ada di dalam vektor daftar biaya sehingga menghasilkan total biaya wisata. Selanjutnya beberapa function virtual seperti tampilkan data wisata, selanjutnya ada function input data dasar digunakan untuk menerima input data dari pengguna seperti ID wisata, kota, nama wisata, kota, provinsi, serta seluruh rincian biaya. Kemudian terdapat function total biaya. Function ini bertugas untuk menjumlahkan seluruh harga yang ada di dalam vektor daftar biaya sehingga menghasilkan total biaya wisata.
Function ini bertugas menjumlahkan seluruh harga yang ada di dalam vektor daftar biaya sehingga menghasilkan total biaya wisata. Selanjutnya terdapat beberapa function virtual seperti tampilkan data wisata, get jenis, simpan, dan ubah data. Function virtual digunakan karena nantinya akan di overdrive oleh kelas turunnya. Dengan demikian, setiap jenis wisata dapat menampilkan informasi yang berbeda walaupun menggunakan nama function yang sama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konsep inheritance atau pewarisan yang saya gunakan pada program ini. Setelah membuat kelas induk yaitu kelas wisata, saya membuat dua kelas turunan yaitu wisata alam dan wisata buatan. Kelas pertama yang saya buat adalah kelas wisata alam. Kelas ini merupakan turunan dari kelas wisata sehingga otomatis memiliki seluruh atribut yang ada di kelas induk. Perbedaannya adalah pada kelas wisata alam, saya menambahkan satu atribut yaitu jenis alam. Atribut ini digunakan untuk menyimpan jenis wisata alam, misalnya gunung, pantai, air terjun, danau, hutan, dan objek wisata alam lainnya. Selain atribut tambahan, pada kelas ini saya juga membuat function input. Function input ini digunakan untuk menerima semua data yang diperlukan. Yang pertama, function ini memanggil input data dasar yang ada pada kelas itu. Dengan begitu, data seperti ID wisata, nama wisata, kota, provinsi, dan rincian biaya langsung dapat diinput melalui function tersebut. Setelah data dasar selesai diinput, program kemudian meminta pengguna memasukkan jenis alam sesuai wisata yang dipilih. Dengan cara tersebut, terjadi pengulangan kode karena data yang sama cukup ditulis sekali pada kelas induk. Kemudian, saya membuat function tampilkan data wisata. Ini digunakan untuk menampilkan seluruh informasi wisata alam ke layar. Data yang ditampilkan meliputi ID wisata, nama wisata, kota, provinsi, jenis alam, kemudian rincian biaya yang terdapat pada vektor biaya. Setelah semuanya biaya ditampilkan, program memanggil function total biaya sehingga jumlah seluruh biaya dapat dihitung secara otomatis. Jadi pengguna tidak perlu menghitung total biaya secara manual karena program akan menjumlahkan seluruh harga yang ada di dalam vektor. Selain itu, saya juga membuat function ubah data. Function ini digunakan ketika pengguna memilih menu ubah data.
Melalui function ini, pengguna dapat mengubah nama wisata, kota, provinsi, maupun jenis alam sesuai kebutuhan. Kemudian terdapat function simpan. Function ini digunakan karena ketika pengguna memilih menu simpan ke file, semua informasi wisata akan ditulis ke dalam file teks menggunakan Opstream sehingga data dapat disimpan untuk digunakan kembali. Selanjutnya saya membuat kelas kedua, yaitu wisata buatan. Konsepnya hampir sama dengan wisata alam, perbedaannya hanya pada atribut tambahannya. Jika wisata alam memiliki atribut jenis alam, maka wisata buatan memiliki atribut wahana utama, contohnya seperti roller coaster, terbang, biang lala, komedi putar, ataupun wahana lainnya. Pada kelas wisata buatan juga terdapat function input, tampilkan data wisata, ubah data, dan simpan. Cara kerjanya sama seperti pada wisata alam, hanya saja informasi yang ditampilkan sesuai jenis wisata buatan. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai konsep polymorphism yang digunakan pada program ini. Polymorphism berarti satu nama function dapat memiliki perilaku yang berbeda tergantung objek yang memanggilnya. Pada kelas induk ini saya membuat function virtual tampilkan data wisata. Kemudian function tersebut di overdrive pada kelas wisata alam dan wisata buatan. Akibatnya, ketika program memanggil tampilkan data wisata, program akan secara otomatis menjalankan function sesuai jenis objeknya. Jika objek tersebut merupakan wisata alam, maka informasi wisata alam yang akan ditampilkan. Sedangkan jika objek tersebut merupakan wisata buatan, maka informasi wisata buatan yang akan ditampilkan. Selanjutnya, saya menjelaskan mengenai fungsi-fungsi yang digunakan pada menu program. Menu pertama yaitu ada tambah wisata. Function ini dijalankan ketika pengguna memilih menu nomor 1. Pada awal function, program akan meminta pengguna memilih jenis wisata, yaitu wisata alam atau wisata buatan. Pemilih ini menggunakan pencabangan if dan else if. Jika pengguna memilih angka 1, maka program membuat objek baru dari kelas wisata alam menggunakan keyword new. Setelah objek berhasil dibuat, program memanggil function input yang terdapat pada kelas wisata alam. Di dalam function input, program terlebih dahulu menjalankan function input data dasar yang diwarisi dari kelas wisata. Function tersebut digunakan untuk memasukkan ID wisata,
nama wisata, kota, provinsi, serta jumlah biaya yang dimasukkan. Selanjutnya, program melakukan perulangan for sesuai jumlah biaya yang diinput oleh pengguna. Pada setiap perulangan, pengguna diminta memasukkan nama biaya dan harga biaya. Sebagai contoh, pengguna dapat mengisi tiket masuk, hotel, guide, transport, elf, parkir, ataupun biaya lainnya. Setelah semua biaya selesai dimasukkan, setiap data bisa dimasukkan ke dalam vektor daftar biaya menggunakan fungsi pushback. Membuat jumlah data biaya menjadi fleksibel karena pengguna dapat menambahkan biaya sebanyak yang dibutuhkan. Setelah semua data selesai diinput, objek wisata dimasukkan ke dalam vektor data wisata menggunakan pushback. Artinya seluruh data wisata berhasil disimpan ke dalam memori program. Apabila pengguna memilih angka 2, prosesnya hampir sama. Perbedaannya hanya objek yang dibuat berasal dari kelas wisata buatan. Setelah data berhasil dimasukkan, program akan menampilkan pesan bahwa data berhasil ditambahkan. Berikutnya adalah tampilkan semua wisata. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan seluruh data wisata yang telah tersimpan. Sebelum menampilkan data, program terlebih dahulu memeriksa apakah vektor dan data wisata kosong atau tidak. Jika vektor masih kosong, maka program akan menampilkan pesan bahwa belum ada data. Namun apabila vektor berisi data, program akan melakukan perulangan dari data pertama sampai data terakhir. Pada setiap perulangan, program memanggil function tampilkan data wisata. Karena function tersebut merupakan function virtual yang di-overdrive pada kelas turunan, maka program secara otomatis akan menampilkan informasi sesuai jelas objeknya. Apabila objek tersebut merupakan wisata alam, maka informasi wisata alam yang akan disampaikan. Sedangkan apabila objek tersebut merupakan wisata buatan, maka informasi wisata buatan yang akan muncul. Di dalam function tampilkan data wisata, program juga melakukan perulangan terhadap vektor daftar biaya. Setiap biaya akan ditampilkan satu persatu
beserta harganya. Setelah seluruh biaya selesai ditampilkan, program memanggil function total biaya. Function tersebut akan menjumlahkan seluruh harga yang ada di dalam vektor sehingga menghasilkan total biaya wisata secara otomatis. Menu berikutnya adalah cari wisata. Pada menu ini pengguna diberikan beberapa pilihan pencarian. Pengguna dapat mencari berdasarkan ID wisata, nama wisata, kota, maupun total biaya maksimal. Program menggunakan percabangan untuk menentukan jenis pencarian yang dipilih. Selanjutnya, program melakukan perulangan pada seluruh data yang terdapat di dalam vektor data wisata. Setiap data dibandingkan dengan kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna. Apabila data yang dicari temukan, maka program langsung menampilkan seluruh informasi wisata beserta rincian biayanya. Sedangkan apabila seluruh data sudah diperiksa tetapi tidak ada yang sesuai, maka program akan menampilkan pesan data tidak ditemukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan menu berikutnya, yaitu ubah data dan hapus data. Pertama, saya akan menjelaskan function ubah data. Function ini dijalankan ketika pengguna memilih menu nomor 3. Tujuan dari function ini adalah untuk mengubah data wisata yang sudah tersimpan sebelumnya. Pada awal proses, pengguna meminta memasukkan ID wisata yang ingin diubah. Setelah pengguna memasukkan ID, program melakukan pencarian dengan cara melakukan perulangan pada seluruh data yang ada di dalam vektor data wisata. Pada setiap perulangan, program membandingkan ID yang dimasukkan dengan ID yang tersimpan menggunakan function getID. Karena function ubah data terdapat pada kelas wisata alam dan wisata buatan, maka proses perubahan data akan menyesuaikan dengan jenis wisata yang dipilih. Pada proses ini, pengguna dapat mengubah nama wisata, kota, provinsi, kemudian jenis alam atau wahana utama sesuai dengan jenis wisatanya. Setelah proses perubahan selesai, program akan menampilkan bahwa
Data berhasil diubah apabila ID yang dimasukkan tidak ditemukan, maka program akan memberikan informasi bahwa data yang dicari tidak ditemukan sehingga pengguna mengetahui bahwa ID tersebut tidak ada dalam sistem. Selanjutnya ada menu hapus data. Menu ini digunakan apabila pengguna ingin menghapus salah satu data wisata yang sudah tersimpan. Cara kerjanya hampir sama dengan menu ubah data. Program terlebih dahulu meminta pengguna masukkan ID wisata, kemudian program melakukan pencarian menggunakan perulangan. Apabila ID ditemukan, objek tersebut akan dihapus menggunakan keyword delete. Selain itu, data juga dihapus dari vektor menggunakan function erase. Penggunaan erase sangat penting karena selain menghapus objek dari memori, data juga dihilangkan dari vektor sehingga tidak akan ditampilkan lagi ketika pengguna memilih menu tampilkan semua wisata. Setelah proses penghapusan selesai, program akan menampilkan pesan bahwa data berhasil dihapus. Jika ID yang dimasukkan tidak ditemukan, maka program akan menampilkan pesan bahwa data tidak ditemukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penggunaan perjabangan dan perulangan pada program. Perjabangan digunakan untuk menentukan keputusan yang akan diambil oleh program. Sebagai contoh, pada menu utama saya menggunakan switch case. Switch case digunakan karena pilihan menu berupa angka dari 1 sampai 8. Dengan menggunakan switch case, penulisan program menjadi lebih rapi dan mudah dibaca dibandingkan menggunakan banyak if else, if dan else if. Contohnya ketika pengguna memilih jenis wisata yaitu wisata alam atau wisata buatan, program yang akan membuat objek yang berbeda sesuai pilihan pengguna. Kemudian saya juga menggunakan perulangan for. Perulangan ini digunakan pada beberapa bagian program. Yang pertama untuk menampilkan seluruh data wisata yang ada di dalam vektor. Yang kedua, menampilkan seluruh rincian biaya pada setiap objek wisata. Yang ketiga yaitu digunakan saat mencari data berdasarkan ID, nama, kota maupun biaya. Dengan adanya perulangan,
Program dapat memproses semua data. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan hasil output dari program yang telah saya buat. Ketika program pertama kali dijalankan akan muncul menu utama seperti ini. Di dalam menu terdapat 8 pilihan, yaitu tambah wisata, tampilkan semua wisata, ubah data wisata, hapus data wisata, cari wisata, simpan ke file, baca data dari file, dan keluar. Menu ini dibuat menggunakan perulangan sehingga setelah satu proses selesai, pengguna akan kembali ke menu utama dan dapat memilih menu yang lain tanpa perlu menjalankan program dari awal. Pertama, saya akan memilih nomor 1, yaitu tambah wisata. Program kemudian meminta saya memilih jenis wisata, misalnya saya memilih wisata alam. Selanjutnya program meminta saya mengisi ID wisata. Sebagai contoh, saya mengisi W01. Nama wisata misalnya Gunung Bromo. Setelah itu kota, saya mengisi Probolinggo yang ada di Provinsi Jawa Timur. Program kemudian meminta jumlah biaya yang akan dimasukkan. Misalnya saya memasukkan 4 jenis biaya. Biaya pertama adalah tiket masuk. Dengan harga 35.000. Biaya kedua adalah transport dengan harga Rp400.000. Biaya ketiga adalah hotel standar dengan harga Rp500.000. Kemudian keempat adalah guide dengan harga Rp200.000. Kemudian karena saya memilih wisata alam, program juga meminta saya mengisi jenis alam. Contohnya saya mengisi gunung. Setelah semua data selesai dimasukkan, program menampilkan pesan bahwa data berhasil ditambahkan. Artinya seluruh data sudah masuk ke dalam vektor yang siap digunakan. Selanjutnya saya memilih menu nomor 2, yaitu tampilkan semua wisata. Program langsung menampilkan seluruh informasi yang telah saya masukkan. Di bagian atas terlihat ID wisata, yaitu W001. Kemudian nama wisata Gunung Bromo, lalu
ada kota Probolinggo dan provinsi Jawa Timur. Di bawahnya terdapat jenis alam yaitu gunung. Setelah itu program menampilkan rincian seluruh biaya yang sebelumnya saya input, mulai dari tiket masuk, transport elf, hotel standar, dan guide. Program kemudian hitung total biaya secara otomatis menggunakan function total biaya. Hasil total yang ditampilkan adalah Rp1.135.000. Artinya pengguna tidak perlu menghitung sendiri karena program sudah menjumlahkan seluruh biaya yang terdapat pada vektor. Selanjutnya saya mencoba menu cari wisata. Selanjutnya saya mencoba menu cari wisata. Misalnya saya memilih pencarian berdasarkan ID. Ini 011. Program kemudian melakukan pencarian pada seluruh data yang ada di dalam vektor. Karena data ditemukan, seluruh informasi wisata langsung ditampilkan kembali ke layar. Apabila saya memasukkan ID yang tidak ada, misalnya W110, maka program akan menampilkan pesan data tidak ditemukan. Berikutnya saya mencoba menu ubah data. Saya memasukkan ID W011. Program menemukan data tersebut, kemudian meminta saya mengubah nama wisata, kota, provinsi, maupun jenis alam. Sebagai contoh, nama wisata yang saya ubah menjadi setelah proses selesai, program menampilkan pesan bahwa masukkan kota. Setelah proses selesai, program akan menampilkan pesan bahwa data berhasil diubah. Kemudian ketika saya membuka menu tampilkan semua wisata lagi, terlihat bahwa nama wisata sudah berubah menjadi Bromo Sunrise. Artinya proses update data berhasil dilakukan. Selanjutnya saya mencoba menu hapus data. Saya memasukkan W011. Program mencari data tersebut, kemudian menghapusnya dari vektor. Setelah itu muncul pesan bahwa data berhasil dihapus. Ketika saya kembali ke menu tampilkan semua wisata, data tersebut sudah tidak muncul lagi. Hal ini menunjukkan bahwa proses penghapusan berjalan dengan baik. Selanjutnya saya mencoba menu simpan ke file. Program
akan menyimpan seluruh data yang ada ke dalam file menggunakan offstream. Setelah selesai muncul pesan bahwa data berhasil disimpan, kemudian saya memilih menu baca data dan file. Program membaca data yang telah disimpan menggunakan ifstream dan memasukkannya kembali dalam program sehingga data dapat digunakan kembali. Terakhir, saya memilih menu keluar. Program menutup aplikasi setelah membersihkan seluruh objek yang masih berada di dalam memori. Dari hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa seluruh menu pada program dapat dijalankan dengan sesuai dengan fungsi masing-masing, mulai dari menambah data, menampilkan data, mencari, mengubah, menghapus, menyimpan ke file, membaca file, hingga keluar dari program. Sekian itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.